Nama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto kembali masuk ke dalam daftar usulan Kementerian Sosial sebagai pahlawan nasional. Namun usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional justru menuai polemik. Masuknya kembali nama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto ke dalam daftar pahlawan nasional menimbulkan pro dan kontra. Dukungan datang dari pihak istana. Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Istana Prasetyo Hadi menilai tidak ada yang salah dengan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Menurutnya, sudah sewajarnya mantan kepala negara diusulkan sebagai pahlawan nasional. Prasetyo juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menilai prestasi Indonesia saat ini tak luput dari kebijakan para pendahulu. Semua presiden menurutnya memiliki jasa masing-masing. Sementara itu, penolakan datang dari Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid yang menilai usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional sebagai langkah yang bermasalah dan ahistoris. Menurutnya, selama 32 tahun menjabat sebagai presiden, Soeharto memimpin dengan tangan besi melalui rezim Orde Baru yang penuh pelanggaran HAM, pengagangan kebebasan sipil, dan penyalahgunaan kekuasaan. Reaksi keras juga diberikan Gerakan Masyarakat Sipil Adil Soeharto atau GEMAS. Kelompok yang terdiri dari koalisi sipil hingga keluarga korban pelanggaran HAM ini juga telah mengirimkan surat terbuka penolakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto kepada Kemensos. Terkait hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul masih mengkaji usulan pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua RI Soeharto. Ia juga mengaku sudah mendengarkan sejumlah masukan soal rencana pemberian gelar kepada Soeharto. Gus Ipul menjelaskan secara prosedur usulan gelar pahlawan harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari masyarakat, sejarawan, hingga tingkat gubernur. Sementara itu, Istana menyebut tidak masalah terkait Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Menurut Istana, penghormatan bangsa bagi mantan Presiden merupakan hal yang wajar. Ini ya, kalau berkenaan dengan masalah usulan ya, usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga gitu. Menurut kami, ya, mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Jangan selalu melihat yang kurangnya, dan kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita. Dan ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan kuasa hukumnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jokowi enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait pertemuannya dengan kuasa hukum dan rencananya menemui Prabowo Subianto soal ijazah palsu. Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan kuasa hukumnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi enggan menjawab pertanyaan wartawan apakah dirinya akan bertemu dengan Presiden Prabowo terkait kasus ijazah palsu. Di kesempatan itu, Jokowi menepis isu matahari kembar. Akan bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo, Pak? Pak, ya, yang saya udah. Kembar karena ada banyak kunjungan itu. Kan sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Nah. Sementara menurut kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Joko Widodo belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan langkah hukum, meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Joko Widodo. Kalau kami
Kami dari kuasa hukum sudah melengkapi semua bukti-bukti dan dokumen yang ada. Tapi kembali lagi tentunya ini masih dalam pertimbangan Bapak seperti apa, Pak Jokowi. Jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun, kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Sementara penggugat ijazah Jokowi menyatakan hingga kini pembuktian ijazah asli Jokowi masih terkesan ditutup-tutupi. Masyarakat pun butuh kepastian, namun semuanya akan dibuktikan di pengadilan. Teman-teman juga menyesalkan kenapa tidak bisa kita mengaksesnya gitu. Jadi yang seperti apa yang ditunjukkan pada waktu itu, kita juga tidak mendapatkan akses itu, sehingga kita sangat berkeinginan untuk mendapatkan kepastian bahwa apa yang ditunjukkan itu adalah memang betul-betul ijazah yang asli dan bukan sesuatu yang mengkhawatirkan atau mencurigakan. Kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Putri dari studio NTMC Polri. Brigadir Putri, silakan dengan laporan Anda. Rekan Vina, terima kasih. Selamat siang pemirsa. NTMC Polri kembali hadir untuk memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas lewat pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja kita menuju ke titik yang pertama, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas yang hari ini dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalan arteri terpantau masih mengalir lancar. Begitupun untuk di tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke tol airport Jalan Profesor Sediatomo dan arah sebaliknya juga terpantau masih normal lancar. Sementara untuk di tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dan arah sebaliknya pada siang hari ini juga terlihat masih lancar. Dominasi kendaraan pribadi roda 4. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing, karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya kita beralih ke CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau pada siang hari ini cukup ramai tersendat. Terlihat ketersendatan kendaraan didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4. Dan untuk lalu lintas dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Mampang masih terpantau mengalir lancar. Sementara untuk lalu lintas dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran terpantau cukup tersendat. Terjadi perlambatan kecepatan kendaraan yang berkisar kurang lebih 20-30 km per jamnya. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari Jakarta Selatan, pemirsa, kita beralih ke CCTV di kawasan Pos Pol Ciawi, Jawa Barat. Lalu lintas pada siang hari ini dari exit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin terpantau masih normal lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat ditempuh dalam batas normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Gadok yang akan menuju ke arah Tajur terpantau cukup ramai. Dimohon para pengendara tetap waspada akan kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang atau berhenti di sembarang tempat. Dan yang terakhir kita akan melihat kondisi arus lalu lintas dari kawasan Simpang Tohpati, Bali. Lalu lintas dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur masih terpantau lancar, sedikit mengalami antrian kendaraan menjelang traffic light. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Denpasar yang akan menuju ke arah Gianyar. Kami ucapkan terima kasih kepada para pengendara yang telah mematuhi marka jalan dikarenakan lokasi ini adalah persimpangan. Dan kami himbau kepada seluruh pengendara untuk selalu mematuhi marka jalan dan rambu lalu lintas, selalu berhati-hati dalam berkendara, serta waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Dan untuk Anda yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 15669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, kembali ke rekan Vina di studio. Terima kasih Brigadir Putri melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.